Pemirsa, perenang peraih emas Olimpiade Michael Phelps terpilih menjadi pria tersehat versi majalah Men's Health melalui sebuah polling yang digulirkan. Phelps yang berusia 27 tahun ini mampu mengalahkan pemeran James Bond Daniel Craig dan pesepak bola David Beckham. Menurut Phelps, gaya hidup aktif dan makanan sehat menjadi faktor penting untuk tetap sehat. Ia melakukan 10 sesi latihan dalam seminggu di kolam renang, 3 kali latihan angkat berat, dan 3 kali latihan inti. Usai Olimpiade, Phelps semakin fokus pada makanan sehat untuk menjaga kebugarannya. Jika Phelps berada di puncak sebagai pria tersehat dunia, maka Bruce Lee terpilih di tempat kedua, Arnold Schwarzenegger di tempat ketiga, Jack LaLanne di posisi keempat, dan Herschel Walker di tempat kelima. Pemirsa, sudah sepantasnya bahwa saat ini pria modern adalah identik dengan gaya hidup sehat. This place is so empty, my thoughts are so tempting. Di dunia dan yang menduduki puncak yang paling tinggi adalah seorang yang bernama Michael Phelps. Pertanyaan saya ngeliat Viti tadi, Daniel Craig keberapa dong kalau misalnya kedua, ketiga, keempat, kelima sudah diambil di tempat? atas 5. Aduh, kalau saya ngefans banget sama Daniel Craig nih. Jangan dulu. Tetap yang pertama kali di fans itu pastinya suami tercinta dong. Pasti. Kita sama pemirsa dulu. Soalnya. Sama pemirsa dulu. Selamat malam pemirsa. Kembali bersama kita di Kata Dokter. Ya, malam ini tuh kita membahas suatu tema yang menarik ya pemirsa. Dimana pada biasanya wanita tuh selalu yang mementingkan kesehatan, berat badan, dan postur tubuh pastinya. Tapi malam ini kita peruntukan bagi Anda semua kaum pria. Apa tema kita malam hari ini, Dokter Rahma? Tema kita adalah waspada penyakit yang mengancam pria. Nanti kita akan membahas banyak sekali penyakit-penyakit apa saja yang sering sekali menghinggapi para pria ini. Sangat kali hinggap ya. Oke, pemirsa di rumah juga bisa nanti telepon juga ke sini karena kita sudah ada seorang narasumber. Lainnya di mana nih? Banget di 515551111. Tapi sebelumnya Dokter Rahma akan membacakan superfood info buat pemirsa di rumah. Superfood makanan kesukaan saya. Kimchi, pemirsa. Superfood info kita malam ini adalah tentang kimchi. Kimchi adalah makanan tradisional dari Korea. Nah, salah satu jenis asinan sayuran yang ternyata adalah hasil dari fermentasi yang diberi bumbu yang pedas. Setelah digarami dan dicuci, sayuran dicampur dengan bumbu yang dibuat dari udang krill, kecap ikan, bawang putih, jahe, dan bubuk cabai merah. Sayuran yang paling umum dibuat kimchi adalah sawi putih dan juga lobak. Kimchi ternyata kaya dengan vitamin A, vitamin B1, B2, kalsium, zat besi, dan bakteri asam laktat yang ternyata baik sekali untuk pencernaan. Kimchi disebut sebagai salah satu dari 5 makanan tersehat di dunia menurut majalah Health Magazine. Kimchi kaya dengan vitamin, membantu pencernaan, dan kemungkinan dapat mencegah kanker. Sayuran yang sudah lama diketahui baik untuk kesehatan, apalagi ditambah kultur bakteri hidup pada kimchi yang lebih banyak dari yogurt, Dokter Yanti. Pemakaian cabai merah dalam jumlah yang banyak pada kimchi juga sering disebut-sebut baik sekali untuk kesehatan. Jadi kita bisa nih alternatif lain kalau kita untuk ingin mendapatkan bakteri yang sehat, kita tidak usah makan yogurt terlalu banyak, tapi bisa beralih ke kimchi. Dan juga tidak selamanya cabai merah itu tidak baik. Benar. Bermanfaat sekali ya. Betul. Info yang sehat ini tentunya hanya ada di Kata siapa? Kata Dokter. See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun goes shining through. To make those rainbows in my mind, when I think of you sometime, I wanna spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, oh, just the two of us, just the two of us, and building castles in the sky. Just the two of us, oh, you and I. Two of us, building castles in the sky. Just the two of us, just the two of us, oh, just the two of us. I'm building castles in the sky. Just the two of us, oh, you and I.
banget. Kamu penyanyi jazz memang ya? Ya, iya, cara bicaranya udah beda dokter Eti. Iya, itu nadanya bagus sekali. Menggeluti dunia ini berapa lama sih? Sudah lama. Sudah lama. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun. Namanya siapa? Ivo. Ivo, dokter Rama. Ivo dan yang di belakang Jonathan. siapa ya? Oh, Jonathan sudah pernah ketemu aku ya. Oke. Selamat bergabung ya Ivo. Keren banget. Suaranya oke banget. thank you. Saya mau belajar nyanyi nggak sama kamu? Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Iya. Dan tadi kita sudah menyebut ternyata tema kita adalah waspada penyakit yang mengancam Mengancam pria. pria. Benar sekali dokter Yanti, dan ternyata Dan seperti biasa dong, pasti Iya. ada pria-pria ganteng di sini yang harus diundang. itu kalau misalnya ada pria ganteng, dokter Yanti sudah pasti ting. Pria-pria hari ini untuk pria-pria, bintang tamunya juga pria. Jadi Iya. yang wanita hanya menonton saja. Tapi ibu-ibu juga harus nonton di rumah. Dan karena boleh ini info bertanya yang ya. baik juga buat suaminya Benar, atau benar. pasangannya. Benar Oke. sekali. Langsung saja mungkin kita perkenalkan bintang Iya. tamu kita malam ini seorang penyanyi. Benar. Selain itu juga beliau seorang apa namanya hair hold ya, Punya hair hold expert. salon. Jadi punya salon yang dulunya sangat saya kagumi salon itu. Benar. Kayaknya mau masuk takut gitu, kayaknya mahal nggak ya gitu. Tapi kalau dia di sini saya mungkin dapat diskon kalau dia di sana. Bisa. Kita langsung perkenalkan saja pemirsa, dia adalah Jerry Pravda. Ya, Selamat malam, Mas Jerry, selamat malam. Kalau bilang Jerry Pravda, pasti langsung tahu belakangnya pasti Salon Pravda. Punya Anda kah? Iya. Asik Oh, sekali ini toh sekali. ternyata yang punya Iya. ya. Sedikit cerita dong mengenai kenapa kamu terjun sampai memiliki salon. Apakah ada sesuatu yang mendasari keluarga atau siapa? Atau karena senang cukur-cukur rambut, warna-warna rambut? Atau sudah pernah? berpikir itu bisnis yang nggak akan ada habisnya. Iya, saya Enggak. setuju itu. Kadang-kadang kita merencanakan sesuatu, tapi yang terjadi itu kita nggak tahu ya. Yang tahu kan hanya Tuhan biasanya. Ya. Betul, betul. Jadi tadinya waktu saya masih sekolah, masih SMA itu saya pengennya tuh jadi kayak ini, jadi dokter. Oh gitu. Terus jadi pada suatu Nggak saat, usah keringetan Mas Jerry, tenang. Kita juga keringetan. jadi pada saat saya mau masuk kuliah gitu, jadi ada part time untuk bekerja, biasanya dilempar ke dalam Magang. toko atau pada saat itu saya dilempar kepada salon gitu. Oke. Jadi pada saat itu saya cuman berbakti aja, apa yang saya lakukan itu untuk yang terbaik. Iya. Jadi mungkin bos saya pada saat tempat saya bekerja itu di salon itu, waktu itu saya ditaruh di resepsionis. Ya. Tapi karena saya mungkin aktif, orangnya nggak bisa diam, jadi kalau lagi ada klien yang lain minta tolong dicuci, saya belajar cuci, saya cuciin. Belajar ini, belajar ini. Jadi nggak Akhirnya- hanya satu aja, jadi bisa Iya. semua. Jadi begitu selesai part time itu, part time dari sekolahan itu, jadi menunggu saya untuk masuk universitas. Jadi daripada nganggur, daripada apa, saya coba ngelamar karena Set dengan job. ilmu yang saya bawa Iya, ini. betul. 1 tahun rencananya tadi cuma untuk menunggu waktu aja. Ya, betul. Cuman lama-lama kok nggak ada Mengasihkan. salahnya kalau saya terusin. Toh saya juga suka. Ternyata gitu. panggilan hati ya. Ternyata ya mungkin pada saat itu dikasih jalannya ke situ, ya udah mungkin cocok, dan saya senang ngejalanin. Kan segala sesuatu kalau kita senang kan kita tidak ngerasa Benar. bekerja. Nggak beban ya, Dokter Yanti. Kan ya. kalau itu panggilan hati, jadi adakah panggilan hati sampai harus mendalami profesi ini? Pastinya kan nggak cukup dengan apa namanya ilmu yang sebelumnya dong. Sempat ngambil kursus di luar kah? Atau Iya, bagaimana? kalau kita sudah terjun di dalam satu bidang, contohnya saya satu bidang hair stylist gitu ya, Iya. atau makeup artist gitu. Jadi di situ kan kita, ya mau di makeup juga bro. Jadi di situ kita juga apa yang kita pelajari dari apa yang kita miliki, pasti kita juga melihat ada contoh-contoh, apalagi jenisnya sekarang internet apa segala macam, penampilan dari artis-artis luar negeri, Iya. dalam negeri itu kan banyak perkembangan. Jadi kita di situ belajar bagaimana kita untuk belajar, kita cari di mana sekolah-sekolah yang terkenal, di mana sekolah-sekolah yang menghasilkan orang-orang yang berkualitas gitu. Jadi ya pernah saya belajar di Jerman dulu, saya pernah sekolah dan pernah bekerja di situ. Terus di Paris saya juga pernah mendalami rambut dan make up juga. Oke. Dan setelah itu saya coba untuk bekerja di sana, tinggal di sana. Terus akhirnya pada suatu saat saya berpikir ternyata negara saya itu lebih indah daripada Oke, negara. saya Akhirnya setuju kembali. sekali. Negara Akhirnya kita kembali. adalah yang paling Paling indah dan baik. pasti kembali untuk memperbaiki pria-pria Iya. dan wanita-wanita di Benar. Indonesia. Oke, ya Mas. Jadi Iya. nanti kita bincang lagi lebih lanjut ya. Pemirsa di rumah juga mungkin mau tanya seputar rambut, Ya. makeup atau apapun juga bisa ya kok Mas. Jadi Bisa. selain seputar karirnya pastinya. Ya. Tentunya kita akan kembali selain satunya, jangan kemana-mana, tetapi kata siapa? Kata dokter. Kalau bring one sang
see with me, I'll be the light to let you know tonight that light for me and you are my part-time lovers. Thank you. Suara keren banget. Pemirsa, kembali bersama kita di Kata Dokter. Jangan lupa bagi Anda di rumah yang menelpon ke sini bisa menghubungi 5155111. Tema kita malam hari ini dikhususkan nih bagi para pria, yaitu waspada penyakit yang mengancam para pria. Nah, sudah ada Mas Jerry di sini. Mas Jerry, tadi kan kita sudah membahas sedikit banyak tentang salon. Ternyata Dokter Yanti, Mas Jerry ini juga hobi dan ternyata punya album juga untuk menyanyi. Ya, kalian bisa ceritakan sedikit kenapa akhirnya bisa dari salon menuju ke nyanyi itu sedikit saja. Kebetulan karena saya bertemu di dunia artis, jadi banyak teman-teman artis yang datang ke salon, terus sering bekerja sama dengan kayak menggarap suatu video klip, membantu dalam make up dan segala macam. Pada suatu saat saya bertemu dengan seorang produser. Nah, seorang produser itu ngejar saya terus, coba untuk nanyain saya untuk nyanyi nggak gitu. Terus udah gitu pada suatu saat saya memutuskan dengan panjang berpikir, akhirnya saya memutuskan untuk mau saya coba terjun. Gitu. Nah Sedikit mau tanya, aku kan tema malam hari ini berbau-bau pria-pria. Rata-rata pria-pria itu kan biasanya memelihara janggut, kumis, gitu kan. Kalau menurut Mas Jerry gimana sih faktanya yang bagus tuh manfaat menumbuhkan rambut atau apa namanya jenggot ya kalau jenggot atau kumis ya? Janggut tepatnya. Janggut ya, jenggot nenek kali ya. Kambing juga janggut. Oke, baiklah si janggut itu bagaimana ceritanya? Kalau saya sih kalau menurut saya sebagai pria melihat pria itu berjanggut itu mungkin secara umum aja kita lihat itu lebih kelihatan lebih maco aja gitu. Iya, saya juga suka kalau pria-pria yang ada kumis-kumis yang bewokan dikit. Ada sideburn gitu maco ya. gitu. Mantan copet maksudnya. Terkait dengan janggut dan juga kumis itu, Dokter Yanti, kita bisa melihat nih, apakah sebenarnya si janggut dan juga kumis ini bermanfaat atau tidak untuk kesehatan? Iya, kita lihat bersama-sama. Ini dia VT-nya. Pemirsa, menumbuhkan janggut dan kumis saat ini tengah menjadi tren kaum adam. Kini janggut dan kumis lebat tak lagi menjadi milik pria tempo dulu. Yang dilakukan para pria modern saat ini tidaklah salah, mengingat menumbuhkan kumis dan janggut ternyata memang berdampak positif terhadap kesehatan mereka. Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa kumis dan janggut lebat ternyata juga bermanfaat bagi kesehatan. Penelitian dilakukan terhadap orang-orang berjanggut di pedalaman Australia. Dengan kelebatan janggut yang bervariasi, mereka dibiarkan di bawah terik matahari selama beberapa waktu. Kemudian para peneliti pun membandingkan jumlah radiasi yang diserapnya. Menurut studi dari University of Southern Queensland, janggut bisa memblokir 90 hingga 95% sinar UV sehingga bisa memperlambat proses penuaan dan mengurangi resiko kanker kulit. Rambut-rambut yang tumbuh di sekitar wajah itu juga bisa mencegah asma. Pasalnya debu yang bertebaran akan lebih dulu menempel pada rambut di wajah. Selain melindungi wajah dan debu, kumis dan janggut juga menjaga kelembapan kulit. Dengan begitu, wajah Anda akan menjadi lebih segar dan muda. Disarankan pria berjanggut agar rajin mencuci dan melapisi rambut-rambut di wajah mereka dengan minyak khusus. Beberapa makanan juga pantang dikonsumsi seperti keju, jagung rebus, sandwich, dan pancake manis. Fakta seputar janggut dan juga kumis. Ternyata tapi harus diingat Dokter Rama, kalau memelihara kumis, janggut dan sebagainya juga harus disesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau Brad Pitt kayaknya lebih cakep nggak pakai kumis dan janggut. Prince William juga nggak cocok. Tapi ternyata Mas Rifki cocok juga ya. Mas Rifki masuk dalam tema malam hari ini. Oke, kembali ke Mas Jerry ya. Mas Jerry, kalau biasanya nih pria-pria kan ya, ada yang memang hobi memelihara janggut juga. Tapi terkait dari itu kan tentunya harus berbau kesehatan ya. Kalau Mas Jerry sendiri, bagaimana sih caranya supaya mengatur pola hidupnya sehari-hari? Apa sudah termasuk kategori yang betul-betul hidup sehat, pola makan, pola tidur dan olahraga teratur atau bagaimana? Soalnya saya lihat badannya bagus banget nih. Tidak ada lemak di mana-mana. Ada. Sedikit boleh ya? Disimpan. Sama, saya tarik napas nih. Kalau untuk masalah janggut, so far sih saya nggak tahu. Cuman kadang-kadang kalau saya lagi pengen kelihatan ada occasion yang tertentu, saya lebih pengen kelihatan lebih
lebih dewasa, kayak kemarin saya di request jangan cukur janggutnya. Iya. Apa hubungannya saya nyanyi sama janggut? Lebih maco. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk masalah kesehatan sih saya sangat menjaga kesehatan saya Concern banget. ya, Satu dengan cara menjaga makan, Juga makan. terus berolahraga. Olahraga Olahraga pastinya. yang teratur itu Yes. paling sedikit saya 3 kali 1 minggu untuk menyediakan waktu saya 1 sampai 2 jam. Oke. 3 kali dalam seminggu. 1 minggu, Oke. 1 sampai 3 jam per hari. Ya, Oke, oke. karena kalau melihat postur tubuhnya, pasti pria-pria di luar sana juga kepingin dong bodinya seperti Mas Jerry ya. Lemaknya juga tidak terlalu Lean. banyak. Makan mungkin ada menu khusus yang pantangan atau yang disukai atau yang tidak, yang dihindari. Karena saya tuh orangnya paling suka makan, jadi makan itu tidak saya batasin, cuman saya atur waktunya aja. Ya. Kayak misalnya hari ini saya pengen makan pecel lele, Oke. Saya makan pecel lele sampai saya puas, tapi besoknya udah saya tahan. Juga suka pecel lele ya. Keren, jadi nggak besok hajar. Ternyata dia udah keren-keren senangnya pecel lele juga. Program di pecel lele gitu. Jadi bisa dikatakan Mas Jerry ini bisa mewakili dari pria-pria modern sekarang Tapi ini. tetap makanan tradisional. Iya, dan juga akhirnya menjaga kesehatan. Nah, kalau misalnya Mas Jerry melihat nih dari lingkungan teman-temannya Mas Jerry sendiri ataupun dari klien yang ada di salon contohnya ataupun lingkungan rumah, itu kalau misalnya Mas Jerry melihat untuk bagi pria ya spesifiknya, itu apakah mereka sudah cukup menjaga kesehatan ataupun tidak bagi pria yang modern? Kebanyakan dari pria modern yang datang yang saya kenal, yang saya tahu, mungkin saya pikir sekitar 40% mereka yang menjaga kesehatannya. Oh, ya. no. Karena kalau saya pikir Iya. mereka lebih enjoy dengan mungkin dengan kesibukan bekerja, Iya. terus gaya hidup, terus mungkin mereka hanya memikirkan bagaimana untuk enaknya saat Dan lingkungan bekerja, juga gitu. mendukung Iya. ya. Dan lingkungan juga itu Iya. menurut saya sih. Teman-teman makan junk food ya ikut juga biasanya Iya. kan. Oke. Pokoknya kalau ajakan dari orang-orang pasti biar makan yuk. Itu godaannya Biar tuh kita biasanya ada di ini situ yuk. tuh. Dan nggak enak ya nolak Kafe, temen ya. gitu. Kalau kita udah pakem mau diet ataupun makanan sehat, tapi kalau misalnya sebelahnya agak-agak iblis gitu ngajakin makan gitu agak Ada bahasa ibu. agak iblis benar gitu. Jarang banget yang nawarin saya itu, Jer nge-gym yuk atau lari yuk gitu. Jarang. Oh tenang Mas Jerry, abis ini kita nge-gym yuk. Ya bisa. Kalau nge-gym dan yang bertanduk kata dokter Rahmat tadi, pasti pemirsa di rumah juga kepingin tahu ya tips dan trik seperti apa yang Mas Jerry lakukan selama dia berolahraga. Nanti kita lanjut lagi perbincangan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetapi kata siapa? Kata dokter. Cinta akan kuberikan bagi hatimu yang damai. Oh cintaku, gelora asmara seindah lembayung senja. Oh tiada ada yang kuasa melebihi oh indahnya oh nikmat bercinta. Pemirsa, dibandingkan dengan wanita, pria lebih banyak mengabaikan kesehatannya sendiri. Fakta ini menyebabkan pria lebih rentan terserang beberapa penyakit berbahaya. Setidaknya ada 6 gangguan kesehatan yang paling banyak menyerang pria. Di antaranya adalah masalah testosteron, sulit buang air kecil, napas tak sedap, bau badan, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Berdasarkan jurnal Endocrine Care, 1 dari 4 pria mengalami masalah testosteron yang rendah. Hal ini bisa membuat pria merasa cepat lelah, sulit membentuk otot, dan memiliki kehidupan seks yang payah. Kesulitan buang air kecil. Mengalami masalah buang air kecil bisa menjadi salah satu pertanda kanker prostat. Bau mulut. Sering menyikat gigi namun bau nafas masih tak sedap, bisa jadi itu adalah gejala infeksi gusi atau penyakit jantung. Berdasarkan penelitian terbaru, pria dengan peradangan gusi berkemungkinan terkena disfungsi ereksi. Untuk itu, napas yang bau memang memalukan, namun tidak untuk disembunyikan. Penyakit lainnya yang identik dengan pria adalah bau badan. Memiliki bau badan yang berlebihan atau tak sedap memang bukan gejala penyakit berbahaya, namun tentunya hal ini cukup memalukan. Jika pria mengalami bau badan, sering berkeringat berlebihan dan berbau, jangan disembunyikan. Segera temui ahli kulit untuk membantu masalah kesehatan Anda. Sedangkan penyakit jantung, stroke, dan kanker seringkali disebabkan oleh gaya hidup pria yang cenderung meremehkan kesehatan. Pemirsa, bagaimana penjelasan dokter seputar penyakit-penyakit khas pria tadi? Kita ikuti pembahasannya hanya di Kata Dokter.
face the final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I lived a life that's full, I travel each in every highway and more, much more than this. I did my way. Hebat ini tiba-tiba. Dokter Ada Dokter Faidon. Dokter Faidon, apa kabar dok? Dahsyat, luar biasa. Waduh, Pemirsa ya di rumah dan yang juga ada di studio pasti sudah kenal ya namanya Dr. Faidon Altoruan yang sangat terkenal itu ya. Jadi selain dia menjadi seorang narasumber, mungkin ada saya job berikutnya akan menjadi seorang penyanyi ya. Saya nggak nyangka Dokter Pai bisa sangat fasih dalam bernyanyi. Hebat Tapi juga. sebelum kita membahas masalah bernyanyi Dr. Pai, mungkin bicara sedikit tentang VT tadi Dr. Rahma. Iya. Yaitu penyakit yang mengancam pria Dr. Pai. Di antaranya tadi jantung, stroke, kemudian pembesaran atau kanker prostat, Betul. paru, dan yang terakhir itu bagi Dr. Rahma memang ya bau mulut ya. Dan bau badan. Aduh serem banget ya. Iya. Juga pemirsa di rumah mungkin pembicaraan kita ini mungkin penting sekali buat Anda semua yang mengalami bau badan, bau mulut dan sebagainya untuk bisa lebih mengetahui seperti apa sih terapi yang terbaik. Dan kenapa penyebabnya? Dr. Pai, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Itu yang saya suka dari Dokter Pai itu. Kalau misalnya setiap kali ditanya itu selalu ada aura positif yang dahsyat. Luar Yes, biasa. yes. Hebat. Tadi kita udah melihat VT tadi nih Dokter Pai. Iya, gimana dok? Iya, langsung gimana nih dok? Aduh, kita melihat VT tadi. Cabai masih mahal di rumah. Tetap jangan curhat cabai ini. Kita melihat VT Oke. tadi itu ternyata pria itu lebih sering yang namanya kalau untuk saya agak itu kalau bau badan sebenarnya kalau untuk pria ya kan. Ada juga bau mulut ya kan dokter. Prostat dan segala macam itu kan udah common sekali. Tetapi rasanya kalau misalnya udah bau badan itu dok dan bau mulut itu kayak sangat mengganggu sekali. Kenapa sepertinya tuh pria lebih cenderung prosentasenya lebih besar bau badan daripada perempuan? Oh gitu. Jadi kita tadi ngelihat VT-nya tuh ada yang masalah dengan jantung, Betul. kemudian Stroke. stroke, kemudian Kanker prostat. kanker dan jadi saya coba ituin ya, kerucutin sedikit. Ada namanya penyakit degeneratif. Ya. Oke. Terus kemudian ada yang namanya dampak. Kalau tadi yang menurut saya personally bau badan itu adalah dampak. Dampak, Salah oke. satu yang mungkin selama ini dilupakan adalah bahwa pria yang mengalami bau badan seringkali ususnya jorok. Khususnya oke. jorok, contohnya gini. Dokter Rahma, Dokter Yanti, mungkin pemirsa sekalian di rumah, coba cek Anda satu hari makan berapa kali? Iya, oke. Iya. 3 kali. Betul. Buang air besar sehari berapa kali? Sekali. Sisanya yang 2 kemana? Oh. Jadi Masih sebagusnya mengendap. sehari harusnya 3 kali dong. Harusnya kayak gini, sekali makan sekali buang, betul nggak? Kalau Anda makan 3 kali buang sekali, apalagi yang makannya 2 hari sekali buang air atau 3 hari sekali buang air, something wrong. masalah, Nah, oke. nanti di dalam ususnya tuh kalau diotopsi, itu nanti berat feces atau poop itu beratnya itu 10 sampai 15 kilo. Oke. Jadi nggak heran kalau misalnya banyak pria yang gaya hidupnya nggak bagus, ya gara-gara usus yang jorok ini bau badannya sangat gitu. Terus nanti dia misalnya mau pakai parfum dan sebagainya itu hanya temporary kan. Benar. Begitu parfumnya hilang, ketemu lagi baunya tengik nggak Ceming keluar. Dan, gitu, dan kemudian juga ntar ciri khasnya keteknya kuning dia tuh. aduh serem Oke. banget. Betul ya. Jadi itu sebetulnya gara-gara toksin yang banyak ngumpul di usus. Oke. Dan ini juga apa yang menyebabkan usus numpuk di usus itu numpuk kotoran tadi sebetulnya adalah gaya hidup yang sama yang menyebabkan pria mengalami masalah dengan jantung dan kanker. Oke. Satu kata aja misalnya jantung. Jantung, stroke sama disfungsi ereksi pada pria itu ceritanya satu yaitu pembuluh darah. Oke, cerita sedikit dok. Kan kita tahu nih pria-pria. Tadi kan dokter sudah bilang jantung dan semuanya menjadi satu cerita, ya kan? Jantung dan stroke. Cerita sedikit dong, karena pria-pria di Jakarta, di kota-kota besar, pasti biasanya terserang jantung dan stroke. Iya. Ya. Itu penyebabnya apa sih dok? Gaya hidup seperti apa sih yang seperti itu? Gaya hidupnya pertama kan saya coba ringkas saja. Pertama makanan, Makanan, kedua aktivitas olahraga, aktivitas olahraga yang kurang. ketiga istirahat atau timing, yang kurang. ya.
Keempat, namanya environmental toxin. Jadi toksin dari lingkungan yang nggak bisa kita hindari. Kita nggak bisa hindari. Oke. Ya, kemudian masalah psikis. Nah, ini masalah psikis seringkali diabaikan, sementara dia sangat-sangat berpengaruh pada Maksudnya kesehatan masalah pria. psikis seperti apa, dokter? Misalnya tadi dia cerita nih, kalau orang bekerja bukan pada tempat yang dia sukai, dia stres tuh. Benar. Oke. Stres itu meningkatkan produksi namanya radikal bebas. Oke. Radikal bebas ketemu kolesterol, walaupun kolesterolnya dalam batas normal, menyumbat pembuluh darah. Oke. Makanya pernah dengar nggak cerita ada orang mati lagi jalan ke kantor mau kerja di mobil mati jam 10 pagi. Karena itu ya. Salah satunya gitu. Terus ada orang marah-marah mati kena serangan jantung. Nah itu karena kan marah-marah atau misalnya tadi nggak suka sama pekerjaannya, itu bisa menyebabkan stres, dan stres itu adalah sesuatu faktor yang selama ini mungkin diabaikan orang. Itu suatu pemicu ya, dok? Betul. Orang bekerja bukan sesuatu yang dia sukai, tidak berusaha fight untuk apa yang dia yakini. Dia memilih pekerjaan yang penting hasilkan duit ketimbang apa yang dia sukai. Dia stres sebetulnya. Makanya dari itu terkait dengan yang Mas Jerry tadi bilang kan, tadi saya sempat tanya nih dok, berapa persen kurang lebih itu teman-teman dari Mas Jerry itu yang benar-benar aware tentang kesehatan? Ternyata Mas Jerry bilang adalah sekitar 40% aja, benar ya? 40% ya. Nah berarti benar, mereka lebih memikirkan kesenangan berarti ya? Gini, jadi setiap orang itu gini, kita adalah rata-rata dari 5 sahabat kita. Oke. Jadi aspek hidup kita adalah rata-rata dari 5 sahabat kita. Kalau kita pingin kaya, carilah 5 teman kaya, maka kita akan ketularan kaya. Kekayaan kita tuh rata-rata sama dengan 5 orang teman kita yang paling dekat kok. Coba tambahin temennya 1, 2, 3, 4, 5, gajinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, tambahin rata-rata pasti dekat sama kita. Kalau kita pengen gajinya lebih gede, pendapatannya lebih gede, tuker temennya dengan yang lebih kaya. Mas Jerry kalau misalnya mau tambah salonnya tambah gemilang gitu, kayak masih sama dokter Pai ini. Bener nggak? Kira-kiranya bener nggak? Dokter Pai sih ilmu bener ya? kesehatan Bener tinggi, ya? ilmu ekonomi juga tinggi. Nanti, nah gini, itu masalah kekayaan. Nah, untuk kesehatan, kalau kita pengen sehat, artinya kita harus punya 5 teman yang gaya hidupnya sehat juga. Benar, Betul, setuju, jadi setuju. lingkungan pun mempengaruhi. Ini yang kita nggak ngerti. Kalau kita pengen pinter, kita tinggal cari 5 teman yang pinter. Oke. Pengen lebih soleh, pengen lebih religius, cari 5 orang yang teman kita yang religius. Jadi hidup kita berwarna. Ya, jadi Ya, pemirsa, betul. dengan kata lain maksud Dr. Paidon adalah kalau mencari teman itu cari teman yang mungkin memberikan unsur positif buat kita semua. Bener. Ya kan, jangan yang negatif. Searah sejalan. Iya, saya setuju. Lalu Mungkin Mas Jerry sendiri sendiri gimana? bagaimana nih? Mungkin kan dengan pergaulan salon dan sebagainya, kadang-kadang nggak kuat iman ya dengan teman-teman sekelilingnya. Pecel lele tadi contohnya ya kan? Kembali lagi kepada diri kita sendiri ya. Kita mau diarahkan kemana, kan kita lihat banyak contoh-contoh yang kita lihat. Kita tuh mau lihat mau mengarah ke yang positif apa ke yang Oke. negatif. Itu aja. Kalau misalnya kita diajak ke suatu tempat yang membahayakan hidup kita, apakah itu makanan, apakah itu minuman, lebih baik ya kita pikir aja apakah kita mampu menghadapi itu. Iya, dan Tapi efek saya juga di mau nanya depannya. nih dok, ada dari satu orang yang saya kenal baru-baru ini, dia sehat sekali, hidupnya sehat, semuanya sehat. Jadi pada suatu saat itu mungkin dia sudah kecapean, terus tiba-tiba dia mijit. Oke. Setelah mijit dia kena stroke. Umur berapa? Umur lebih dari 60 sih dok. 60 tahun? Iya. Oke. Nanti dokter Paidon dijawabnya, nanti dulu. Ini seru banget nih dokter Yanti. Ternyata setelah dipijat itu terkena stroke. Kira-kira kenapa penyebabnya, nanti dokter Pai akan menjawab. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata dokter. Ini kan namanya cinta, oh inikah cinta, terasa getaran dalam dada. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa, oh dengan dirinya. Ivo dan Jonathan, thank you ya. Ini kan namanya cinta. Cinta pada pandangan pertama, tapi kalau prianya bau badan dan bau mulut, ke laut aja. Pemirsa, kembali bersama kita semua di sini. Malam hari ini akan saya ulangi tema kita malam hari, waspada penyakit yang mengancam pria. Pria-pria di sana silakan telepon di sini kalau ingin bertanya sama Dokter Paidon di 5155111. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita malam hari ini, ada Fiti yang akan mungkin tanggapan dari masyarakat sekitar mengenai seperti apa sih pria sehat. Menarik. Dan penyakit-penyakit apa sih yang biasanya menyerang pada pria, Dokter Rahmah? Yuk kita saksikan fittingnya berikut ini. Kalau masalah ngerokok, begadang, junk food,
sebisa mungkin gimana caranya anak muda sekarang, khususnya laki-laki dan perempuan sekarang sudah mulai banyak yang melakukan hal-hal seperti itu, lebih baik mulai mengurangi. Ya nggak bagus sih bang, lebih baik juga olahraga di Senayan gitu, banding begadang, rokok segala macam. Ya begadang itu, ya kan saya masih sekolah nih bang, jadi ngantuk itu di sekolahan, tipes jadinya kalau misalkan terlalu banyak begadang, rokok gitu dia tipes. Ya dampaknya buruk buat kesehatan, nggak bagus juga buat masa depan kan, gampang capek. Mas semenjak itu saya pikir langsung mau olahraga, gitu. Lebih sehat, hidup sehat. Iya, tadi kita sudah melihat beberapa tanggapan dari masyarakat Indonesia yang habis olahraga ya kan. Ternyata Sudah mereka pasti sehat ya? Iya, ternyata mereka sedang menganut hidup sehat. Mungkin Dokter Pai, apakah langsung hidup sehat? Apakah mereka yang memberikan tanggapan itu termasuk orang yang menganut hidup sehat hanya dengan olahraga? Pertanyaan yang tadi juga. Iya, dan benar atau tidak? belum tentu. Apa perkiraan dari para masyarakat yang mengatakan bahwa ternyata menurut mereka sehat itu yang tidak begadang, makannya dijaga. Iya, seperti nggak itu. junk food. Maksud gini, mereka sendiri mungkin belum tahu yang namanya ngejaga makanan itu kayak apa. Oke. Gitu. Karena yang saya lihat juga kan masih pada muda-muda. Ya. Nggak begadang, very betul sekali. Artinya gini, sekali-sekali kita begadang oke, tapi kalau menjadi satu habit itu berbahaya karena begadang itu menurunkan produksi hormon namanya melatonin. Melatonin ini sangat powerful buat menjaga kesehatan kita, bahkan dia menstimulasi growth hormon. Kalau melatonin kurang, maka orang usia 40-an pun bisa mati karena dia begadang, padahal kalau bisa ngelihat badannya sehat. Tapi kalau ibu-ibu habis melahirkan itu gimana dokter Itu Pai? Itu kan cuma begadang short term. terus Itu dokter kan Yanti short mau nggak term. Bagus mau. tuh sehat Itu hanya short term, 1 bulan, 2 bulan. Tapi Oh, jadi kalau sebulan 2 bulan nggak masalah yang lah maksud ya? saya adalah bertahun-tahun continue terus. Oke. Yang sangat berbahaya kena resiko akibat dari begadang adalah justru dokter, perawat. Jadi kamu gitu. jam 2, jam 3 jangan WhatsAppan sama saya. Aduh, kawan dong. Mas Jerry tadi pertanyaannya belum dijawab. Iya, menurut jadi Mas. gini, tadi kalau misalnya lagi dipijit kena stroke, jadi kemungkinan segini, pembuluh darah itu tersumbat. Oh, oke. Pembuluh darah itu tersumbat bisa di leher, bisa di jantung, Curiga bisa di di leher atau di jantung, alas ya? vitalnya pria. Oke. Menyumbatnya suka-suka dia. Kenapa? Gula, goreng, nggak olahraga. Olahraga itu membuka pembuluh darah. Ya. Kalau kita pengen sekalian membersihkan, olahraga tambah teh hijau itu membuka pembuluh darah supaya dia lebih bersih. Teh hijau. Coklat juga sangat membantu, tapi coklat bubuk. Oke. Bubuk coklat ditambah dengan gula aren itu membantu membersihkan dinding pembuluh darah. Oke. Artinya tadi mungkin temannya tersumbat. Kenapa? Gula itu molekul yang tajam. Jadi makanan, minuman. Setelah itu minum kopi katanya dok. Nah, Aduh, kan lengkap kopi biasanya, dan maksud gini, bukan pada saat itu, tapi prosesnya puluhan tahun. Oke. Ya kan? Ditambah pemicunya seperti itu. Nah, Tapi dokter Pai tadi dokter Pai bilang olahraga. Ya. Iya kan, tapi kan kalau misalnya kita melihat dari range usia, olahraga orang yang usia muda Beda dan usia yang pastinya. sudah agak tua itu ternyata pasti sebetulnya berbeda. nggak ada masalah. Yang Oh, oke. penting adalah gini, kalau orang tahu bagaimana menjaga badannya, kita pernah dengar orang usia 80 tahun aja masih bisa Ya. maraton. Benar. Lari 20 km bahkan 40 km. Kok bisa? Berarti selama kita tahu caranya dan mau belajar caranya menjaga kesehatan, kita tetap sehat dan bugar. Kemudian juga tolong bedakan kata sehat dan bugar. Apa perbedaannya? Sehat itu nggak sakit, nggak ada penyakit yang berarti. Bugar itu fit seperti atlet. Banyak atlet yang bugar tapi nggak sehat. Pemain bola mati di lapangan, main badminton mati di lapangan. Dia sehat nggak? Tapi nggak bugar. Nggak sehat, dia mati gitu loh. Oke. Dia bugar, Dia bugar sampai tapi dia nggak mati sehat. dia bugar, tapi Oke. dia nggak sehat. Nggak sehat. Banyak orang sehat, nggak sakit, tapi nggak bugar. Nah, berbau sehat dan bugar, kita terima telepon dulu Dokter Iya. Pai ya. Sepertinya banyak yang telepon nih. Halo, selamat malam. Malam, Malam. Dengan Bapak siapa di mana? mau nanya mengenai penyakit nih, Iya, Bapak siapa di mana, Bapak? Giatno, Pak Iya. Jano, iya di mana, Pak? ya. Di mana? Nah, penyakitnya, Iya, Bapak di daerah penyakitnya itu mana? saya ada 3 macam. Oke. Ya. Yang satu tumor rektum, Tumor rektum. yang 2 prostat, Oke, prostat. yang 3 diare. Oke. Jadi yang ingin tanyakan bagaimana cara mengobatinya, terapinya Pak Suyatno? Ya emang betul. Jadi Ha? saya ini terus terang sebetulnya kan memang sudah lama Oke. periksa di rumah sakit daerah. Oke. Semula dikira ambeien. Oke. Ya. Setelah dibius dan masuk kamar operasi, Oke. ternyata nggak tahu apa yang ditanganin. Saya dioper ke Fatmawati. Oke. Nah, di Fatmawati saya ini yang mau dioperasi tumor rektum. Oke.
Dan itu ternyata menurut ini katanya kan nanti kira-kira itu yang dipotong ada 3 cm. Oke, Pak Suyatno. Ya, Ya. pada prinsipnya 3 hal penyakit itu yang ingin ditanyakan ya kepada Dokter Paidon ya, Pak Suyatno. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Suyatno atas pertanyaannya. Akan dijawab nanti ya. Terima kasih Pak Suyatno. Langsung Dokter Pai, mungkin karena waktunya juga nggak memungkinkan Ya, jadi- 3 penyakit tersebut. Mungkin seperti apa penata laksanaan yang terbaik buat beliau? Kayaknya seperti cukup tua usianya ya. Iya, jadi kacamata saya adalah melihat bahwa tumor atau kanker itu bukan penyakit, tapi merupakan usaha dari tubuh untuk memulihkan diri. Jadi tolong kalau misalnya ngelihat seperti itu, mungkin saya berbeda dengan teman-teman sejawat yang lain. Iya, iya. Jadi kalau saya melihat ada sahabat atau bapak yang mengalami tumor seperti ini, itu menurut saya jangan dizolimi penyakitnya. Iya. Penyakit jangan dizolimi. Justru kita berikan dia nutrisi yang dibutuhkan. Pak, hentikan semua gula, goreng, dan makanan yang tidak alami. Bapak hanya makan sayur, buah, kacang-kacangan, dan untuk membantu kesehatan nanti Bapak gunakan lidah buaya. Lidah buaya itu sangat membantu untuk masalah di pencernaan. Dan kalau bisa Bapak tambahkan rutin setiap hari sehari 2 kali gunakan agar-agar, psyllium. Agar-agar itu banyak di mana-mana. Anda sehari 2 kali pakai agar-agar buat mencuci ususnya. Ya. Jadi kalau ususnya dicuci, mudah-mudahan ada perbaikan. Dan sekali lagi, stop daging kaki 4. Bapak nggak makan daging-dagingan sama sekali, nggak makan ikan sama sekali. Kembali hanya makan yang biji-bijian. Kenapa? Karena itu memperberat kerja usus. Apalagi yang digoreng, semua format gorengan lupakan. Jadi Bapak cari makanan yang direbus, dikukus atau bahkan mentah. Ya, dan makanan mentah ya, makanan mentah itu sangat baik buat kesehatan Anda. Satu, kedua, untuk membantu tubuh Anda memulihkan diri adalah Bapak usahakan tetap kalau bisa sedapat mungkin bergerak. Karena kanker atau tumor itu adalah tidak bisa bertahan di suasana yang penuh dengan oksigen. Semakin Bapak hirup oksigen lebih banyak dengan olahraga, semakin kemampuan pulih Anda lebih Berenang baik. bisa berarti ya, Dok? Ya? Berenang bisa. Ketiga, kena sinar matahari. Penelitian menunjukkan bahwa 77% kanker atau tumor bisa sangat terbantu dengan Anda ketemu sinar matahari. Ya. Dan kalau memang ingin menggunakan suplementasi makanan, Anda bisa pergi ke toko kesehatan, ya, apotek kesehatan, gunakan melatonin tiap malam. Jadi dokter Pai, kalau berbicara masalah ini kan kanker prostat ya, penyakit yang juga menjadi momok kaum pria. Ya. Nah, sebenarnya penyebabnya apa sih? Dan pada usia-usia berapa biasanya kan pada usia tertentu biasanya menyerang ini? Iya, kalau dia Sekarang ya. Nanti dijawabnya, nanti kita akan mendengarkan sebenarnya apakah alasan dari kanker prostat dan cara pencegahannya seperti apa. Saat lagi tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Good times, bad times, give me some of that. Good times and the bad times, give me some of that. Oh, and the good times, the bad times, give me some of that. And the good times, the bad times, give me some. Terlambat untuk berusaha, terlambatlah sudah menipu sanubari, semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Dokter Pai, tadi Dokter Yanti sudah sempat menanyakan tentang kanker prostat. Kalau misalnya kita melihat presentasinya, ternyata kanker prostat untuk pria ya benar-benar di atas 55 benar tahun. sekali. Sebenarnya penyebabnya itu apa dan cara penata laksanaan? Jadi ini teori intinya sekarang adalah dari kacamata preventif ya, itu adalah hormonal yang paling dominan. Dulu sekali diduga adalah dihidrotestosteron namanya, testosteron. Jadi artinya testosteronnya tidak bisa berubah jadi free testosteron tapi jadi DHT. Nah sekarang teori yang baru mengatakan bahwa yang sangat dominan adalah estrogen. Estrogen pada pria itu banyak mengandung estrogen sekarang. Nah sekarang estrogen ini datang dari mana? Satu, gorengan. Dua, pria yang kegemukan itu lemak di perutnya itu menghasilkan estrogen, estradiol. Tiga, bahan makanan yang fried chicken. Fried chicken. Jadi itu membuat itu fattening food, makanan yang fattening. Kemudian ayam kurang yang olahraga. disuntik tadi. Ayam yang disuntik. Kemudian kurang olahraga. Olahraga itu sangat membantu membakar lemak. Jadi ketika orang tidak olahraga, maka lemak itu makin lama makin numpuk sehingga tumpukan lemak itu meningkatkan risiko kanker prostat. Jadi kalau udah tahu
penyebabnya tentu kita tahu sekarang bagaimana mencegahnya. Ya, tadi sempat disebutkan ada estrogen. Pasti banyak bertanya, kan kalau pria taunya testosteron, ternyata pria juga ada estrogen. Iya. Cuman pada pria yang mengalami SEA prostat ini estrogennya berkembang lebih pesat mungkin ya. Iya. Jadi penyebabnya karena tadi makanan-makanan yang tidak baik. Makanan, gaya hidup, kemudian kekurangan nutrien. Oke, sekarang mungkin aku tanya kepada Mas Mas Jerry. Jerry ya. Mungkin nggak kan lingkungan banyak teman-teman ya pastinya suka juga ada yang merokok dan lain sebagainya. Selain kanker dan juga ada TBC paru dan kanker paru pastinya. Di antara pernah nggak ada keluarga atau siapa teman yang mengalami hal tersebut? Ada beberapa teman saya sih yang kena cancer. Kanker paru? Atau kanker paru. Karena merokok ya? Karena merokok dan Oke. minum juga. Minum Mungkin juga. Gaya hidupnya. Gaya yang hidupnya ya? Glamor juga. Mungkin enggak, coba pas lagi ngerokok, minum, lihat dia makannya apa deh. Oke. Selalu terkait dengan makanan. Maksudnya Goreng. apa ya? Gorengan. Pasti goreng, temen yang kanker tuh juga seneng goreng. Jadi kalau misalnya udah minum ngerokok tapi makannya singkong rebus gitu, gimana? Nggak Loh, cocok. ya dong, pertanyaan Jadi dong. pada ya kan? prinsipnya adalah tiga-tiganya nggak boleh, sedikit pun nggak boleh. Oke, sekarang gimana kalau sampai nggak supaya orang-orang pria-pria tuh nggak mudah terkena kanker paru? Kamuflase sebenarnya ya. Merubah mindset. Mainnya rubah, oke. Iya, dan Tapi kan sulit. merubah mindset itu memang mau atau enggak kan gitu. Kalau saya gini, orang mau kaya enggak? Mau. Kalau mau kaya berarti rubah mindsetnya, belajar sama orang kaya. Kalau nggak mau kaya jangan belajar, tetap Tapi aja begitu. kayaknya jangan nunjuk ke saya nggak kaya. Kalau pengen kaya belajar sama orang kaya. Gini, kalau pengen kaya jangan belajar sama orang pinter karena orang pinter belum tentu kaya. Kaya. Tapi kalau Saya pengen pinter setuju. jangan belajar sama orang kaya karena orang kaya Oke. belum tentu pinter kan gitu. Makanan terkait dengan stroke ya kan, Mas Jerry ya? benar. Ada yang mau ditanya seputar Terus kalau stroke? misalnya ada berapa jenis sih stroke itu buat? Stroke itu basicnya dua. Iya. Satu, pecah pembuluh darah. Kedua, sumbatan. Iya. Nah, pecah pembuluh darah, tanda yang gampangnya adalah biasanya tensinya tinggi. Oke. Oke. Nah, kalau tensinya tinggi, suatu saat kebetulan pembuluh darahnya rapuh, Ya. ya. Rapuh kenapa? Karena salah satunya rokok nih. Hipertensi terus dia rokok, pecah deh, tak. Nah, kalau udah pecah begitu udah ribet tuh. Mas Jerry tensi masih aman Alhamdulillah kan? semua baik-baik Iya. aja saya. Bagus, hidup sehat ini Dokter Fai ini kita bisa melihatnya. Ternyata Mas Jerry ini sangat concern sekali dengan olahraga seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, terus saya juga melakukan cek darah. Apakah sudah sehat dan bugar? Ya kalau masalah bugarnya kan tuh di lapangan kelihatan Ya. bahwa Oke. dia fit atau enggak. Kalau sehat kan beliau udah periksa darah, dari situ kan kelihatan. Kelihatan dari situ. Rajin cek lab juga rajin dong. Rajin Udah cek setiap, semua ya. Pokoknya hadiah yang paling kalau saya ulang tahun saya menghadiahkan diri saya adalah ke laboratorium. Iya, pemirsa di rumah tuh dengar kata Mas Jerry. Jadi saya harus hadiah ngingetin- ulang tahun cek ngingetin laboratorium. pas ulang tahun saya harus cek kontrol. Iya, sama dengan wanita juga. Jadi Begitu tanggal lahir ulang tahun, ups. begitu hasilnya udah keluar baru saya rayain. Ayo kita pesta. Bagus, Jadi bagus banget. Kalau misalnya hasilnya nggak memuaskan, nggak bisa traktir Nggak usah ya. pesta dulu. Oke. Bisa, oke. Karena Sembuhin kesehatan dulu. tuh nggak ada pasti lebih penting dari segala-galanya. Dokter Ya. Pai, Ya. kalau kita membahas masalah 5 penyakit yang mengancam pada pria, di antaranya ada tadi jantung, stroke, kanker paru, dan kemudian prostat, dan mungkin bau badan dan napas tidak sedap. Kelima ini sebenarnya pada dasarnya, pada prinsipnya itu bisa dicegah kan sebenarnya sekaligus ya dengan pola hidup sehat pastinya. Sangat bisa. Jadi 90% penyebab kematian kan sangat berhubungan dengan gaya hidup. Ya. 10% tuh ya bencana alam, kemudian tabrakan yang kita nggak tahu Iya. biasanya ya. Nah, 90% ini berhubungan dengan gaya hidup. Artinya gini, gaya hidup itu kan pilihan ya. Yes. Apakah Anda mau pilih sehat apa nggak sehat? Dan semua orang harus bayar harga. Ya. Misalnya Anda beli satu mobil sedan, saya sebut aja misalnya Toyota Alphard 1 miliar, punya duit 200 juta. Nggak Oke. bisa dong, karena harganya segitu. Iya. Nah, Anda pengen sehat, harganya 1 makan sehat, 2 olahraga, 3 pikiran sehat. Nah, ntar untuk bisa ngejalanin ketiganya tentu harus belajar. Sama aja kayak gini, pengen pinter accounting ya tentu harus belajar accounting. Pengen pinter gaya hidup sehat ya harus belajar gaya hidup sehat. Saya setuju yang pikiran sehat itu. Kalau pikiran saya sehat, badan juga tampak lebih besar Benar. sekarang. kanker prostat tadi Dokter Faidon, saya masih masih ada pertanyaan. Apakah ternyata si kanker prostat ini bisa sembuh secara total atau tidak? Ada 2 pendekatan. Jadi Oke. kalau misalnya udah telanjur didiagnosa, Iya. ya misalnya pada stadium yang dini, dioperasi, tingkat kesembuhannya lebih tinggi. Oke. Tapi kalau misalnya dengan cara natural pun ada beberapa yang bisa sembuh dengan cara yang Oke. Dokter Pai, nanti kita lanjut lagi. Iya. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita malam hari tentang segala macam penyakit yang mengancam kaum pria pada Iya. khususnya. Tapi waktu kita nggak banyak lagi dan kita akan kembali di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Iya,
Ya, pemirsa kembali lagi bersama kita di Kata Dokter, sudah segmen terakhir. Sekarang Dokter Pai, kalau misalnya Dokter Pai bisa merecap semuanya bagi pemirsa yang ada di rumah, apa yang bisa Dokter Pai sampaikan seputar kesehatan untuk para ciri-ciri pria sehat. Ya, dan juga bugar. Kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Iya. Kesehatan itu harus bayar harga. Nah, kalau kita bisa bayar harga itu ada dua cara. Bayar sekarang dengan gaya hidup sehat, which is murah, bisa dapat diskon bahkan gratis, atau bayar nanti di ICU dengan berbagai macam penyakit, which is Anda nggak bisa dapat harga diskon. Nah, bayarnya itu cuma 3. Satu, Anda memilih makanan yang sehat. Makanan sehat itu basicnya makan buah 3 kali sehari. Kedua, karbohidratnya kompleks. Ketiga, milih menu yang enak dan nggak digoreng. Kemudian olahraga, aktivitas aerobik wajib lari. Dan kedua, untuk di atas 30 tahun yang wajib adalah latihan beban fitness. Ya, wajib. Kemudian ketiga adalah pikiran yang sehat. Satu lagi tambahan adalah istirahat yang cukup. Tidur yang cukup, siang 30 menit, malam 6 jam cukup. Dengan demikian Anda bisa lebih sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong, dan Bugar, bergairah, seksi, kinclong. Oke, Mas Jerry. Nanti kan sebagai seorang penyanyi dan juga seorang yang berbau di bagian-bagian untuk rambut dan perawatan untuk pria-pria pastinya kan. Ada harapan ke depan kah, selain mau tetap salonnya diperluas atau mungkin tetap sambil bernyanyi? Cabangnya di mana-mana se-Indonesia gitu. Iya, maunya begitu, ada cabang di setiap provinsi di dalam sisi bisnis saya. Saya usul di Papua loh. Urusin rambut. Terus kalau untuk di Tarik Suara, karena saya masih baru di sini, semoga album perdana saya ini yang berjudul Jawaban Cinta bisa diterima oleh seluruh lapisan. Jadi kita akan mendengarkan nanti Dokter Yanti. Sekarang langsung saja ya. Nanti kita dengarkan sebelumnya, tapi Dokter Rahma ada quotes buat kita. Ya, quotes kita malam hari ini adalah seorang pria tak hanya hidup untuk dirinya, ia adalah bahtera bukan bagi orang-orang tercintanya saja, tapi juga bagi lingkungannya. Pria sukses adalah relatif, namun pria sehat adalah wajib. Seorang pria yang sehat pasti akan membentuk sebuah keluarga juga yang sehat. Benar. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa selalu nonton Kata Dokter hari Sabtu dan Minggu pukul 20 sampai pukul 21 di stasiun kesayangan Jak TV. Selamat malam dan sampai jumpa. Silakan, Jerry. Saat terpuruk problema cinta, ku temukan mantan kekasih lama. Bingung memilih jalan cerita, sendiri atau ku lanjutkan juga. Untuk apa kita persalahkan cinta, nikmati saja pertemuan kita. Hari ini aku ingin bahagia, jangan lagi kau tanyakan cinta. Tuhan tolonglah diriku, tak sanggup aku untuk berkata, aku ini harus bagaimana untuk menjawab semua cinta. Cinta yang bikin ku gila, tak kuasa aku untuk bicara. Terdiam aku 1000 kata, untuk kamu aku merasa. Untuk apa kita persalahkan cinta, nikmati saja pertemuan kita. Hari ini aku ingin bahagia, jangan lagi kau tanyakan cinta. Tuhan tolonglah diriku, tak sanggup aku untuk bicara. Aku ini harus bagaimana untuk menjawab semua